Uhuy, ada yang lagi jalan-jalan di Singapura nih. Naik MRT alias Mass Rapid Transportation yang canggih dan bersih. Pemandangannya cakep bener. Wih, asik deh kamu, Jul. Tapi bohong, Neng. Ini mah masih di Jakarta. Hihi, keren kan MRT Jakarta? Nggak kalah sama negara tetangga. Foodies pokoknya wajib coba ini buat kalian yang belum pernah naik MRT. Ada Budis. Nah ini aku udah keliling muter-muter naik MRT, udah capek banget muter-muterin Singapura. Dan sekarang aku lapar, pengen nyobain makanan khas Singapura. Emang makanan apa sih? Makanya, yuk let's go! Oke deh, jangan cuma transportasinya yang ala-ala Singapura ya. Pengganjal perutnya juga wajib dong ala negeri singa. Urusan kuliner, Singapura memang dikenal punya beragam sajian yang kental akan beragam budaya, mulai dari Chinese, Melayu, India, maupun peranakan. Nah, jadi foodies nggak bakal bosan deh tuh kulineran yang itu-itu aja. Bubur ayam Singapura, tapi cabang Cipete nih Budis. Jadi kita nggak ada di Singapura, kita ada di Cipete dan bakal nyobain bubur yang spesial karena menggunakan racikan khas Singapura. Penasaran bumbunya kayak apa? Ikutin terus yuk. Misi mas. Salah satu kuliner street food yang juga populer di Singapura adalah bubur. Kalau Indonesia kan punya bubur ayam Cianjur. Nah, bubur Manado juga ada kan foodies? Dan juga bubur kacang hijau. Nah, kalau Singapura ini juga punya sajian bubur yang nggak kalah lazis. Oh, ternyata bentuk penampakan buburnya nih sama aja nih Foodies. Emang bedanya apa sih bubur ayam kalau Indonesia sama Singapura tuh apa mas? Kalau ini kita nggak pakai kaldu kuning. Buat yang udah pernah cobain bubur ala Chinese food, bubur Singapura ini punya banyak kesamaan. Nggak pakai kuah kuning foodies. Biarpun tanpa kuah, buburnya ini sudah dimasak dengan kaldu ayam loh. So pasti rasanya tetap gurih dan maknyus. Karena rasa asin yang dominan pada Chinese food, bubur ini juga nggak menggunakan kecap manis sama sekali. Cukup pakai kecap asin dan tambahan sambal aja tuh foodies. Nah ini kita kasih toppingnya nih Foodies. Tadi kata Mas Albert ini dikasih 3 sendok. Dan ini ayamnya spesial nih Foodies karena kalau misalnya bubur ayam Indonesia itu kan ayamnya digoreng. Kalau ini diitim ya Mas ya? Kira-kira gimana rasanya ya kalau makan bubur tanpa suwiran ayam goreng yang garing itu? Sama enak gak sih pakai ayam tim kayak begini? Yang pasti sih jauh lebih sehat dong ya Foodies, soalnya nggak digoreng. Nah ini ada yang unik nih Foodies. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini namanya tongcai atau sayur asin ya? Fermentasi dari lobak. Aku nggak tahu nih rasanya kayak apa, tapi kita taruh aja nih. Korea punya kimchi, Indonesia punya acar timun. Kalau Singapura foodies punya tongcai alias asinan yang dibuat dari lobak. Wah, ini nih yang bikin cita rasa buburnya jadi nggak biasa nih foodies. Nah, foodies ternyata masih pakai cakwe juga karena kalau cakwe ini adalah kuliner khas Chinese juga ya. Jadi di Singapura ini banyak juga ya, Mas. Potongnya kecil-kecil aja tuh gimana? Jangan anggap cakwe itu cuma ada di Bandung ya. Justru cakwe berasal dari kuliner khas Chinese loh foodies. Makanya nggak lupa nih topping bubur Singapura ini kita taburi pakai cakwe juga ya. Biar makin endul. Oke deh, last sebagai final touch tinggal kita taburi cheese stick sebagai pengganti kerupuknya. Sedap. Nah, foodies ini udah jadi bubur ayam Singapura cabang Cipete-nya. Kita cobain yuk, kira-kira bedanya apa sama bubur ayam yang sering kita cobain. Nah, foodies kalau kita cobain buburnya ini, teksturnya itu masih ada kelihatan ada bentuk-bentuk nasinya nih. Jadi, kalau dibandingin sama bubur ayam yang biasa itu kan kayak enceran. Kita makan tuh kayak langsung ketelan. Nah, jadi ini tuh lebih padat dan enak nih. Buat yang suka tekstur bubur yang padat, pasti bakal jatuh cinta banget nih sama bubur Singapura ini. Apalagi disajikan tanpa kuah, udah pasti nggak bakal terlalu banyak deh tuh foodies. Kalau dari rasanya sendiri, karena dia udah pakai kaldu ayam ya foodies, jadi emang nggak perlu kuah kuning lagi, dia udah gurih nih. Rasa kaldu ayam yang nampol banget ini masih dipadukan dengan gurih ayam timnya nih foodies. Kebayangkan endulnya, wih makin double-double deh tuh. Nah foodies, ini nih yang nggak lupa, karena aku doyan ceker, jadi tadi aku masukin ekstra ceker dan kita cobain yuk cekernya kayak apa. Direbusnya ini sekitar sejam, jadi kalau kita makan cekernya ini udah kayak ketarik gitu aja, karena emang udah lembut banget nih foodies, dipaduin sama buburnya yang gurih. Juara. Kalau nggak puas dengan topping ayam timnya, tenang, foodies juga bisa kok request ekstra ceker biar makannya makin yahut. Jadi foodies emang tekstur bubur ayam Singapura ini tuh kaya banget karena selain dari lembutnya buburnya itu,
kita juga dapat crispy dari cheese sticknya. Abis itu ada tekstur cakwenya juga yang garing di luar, itu semuanya saling melengkapi dan rasanya tuh jadi nikmat banget nih foodies. Isian topping yang beragam, apalagi nih jarang banget kita temuin di bubur-bubur lain, dijamin pasti bikin sensasi makan bubur Singapura ini semakin tak terlupakan. Mau cobain gak foodies? Ini emang enak banget nih bubur ayam Singapurnya nih foodies. Dan buat foodies yang pengen nyobain kayak apa sih bubur ayam Singapura, tinggal datang aja ke Cipete, nggak perlu jauh-jauh ke Singapura. Dan ini tuh harganya murah banget, cuma Rp15.000. Dan dimana lagi kalau bukan di Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Makan lagi ya.